Selamat malam para pendengar, kembali lagi bersama saya Ferfer di channel Suara Malam. Lama sekali saya tidak mengupload video-video terbaru saya. Nah, di malam kali ini saya akan kembali mengupload video-video baru saya. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama tidak mengupload konten terbaru saya dikarenakan kesibukan saya yang mengharuskan saya untuk tidak membuat video konten untuk YouTube saya. Baiklah teman-teman, di malam kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang saya kutip dari @Twitter Dioseta yang berjudul Gerbong 13. Baiklah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak ceritanya. Kutipan dari si penulis. Tidak ada jalan untuk kembali, berhenti, atau kemanapun. Gerbong ini terus mencoba membawaku ke satu tujuan, kematian. Gerbong 13. Kusno, jangan nekat, kereta itu nggak bakal berhenti, teriak Kasdi mencoba menahanku. Benar saja, kereta itu tidak melambat sedikit pun. Aku pun terpleset dan terjatuh tepat ketika kereta itu menjauh meninggalkanku. Kamu nggak apa-apa, itu kereta cepat, nggak bakal berhenti di stasiun perkampungan gini, jelas Kasdi. Iya, nggak apa-apa kok, kereta berikutnya kita harus naik ya. Udah mau malam nih. Udah, gak sudi aku balik ke kampung balasku. Aku pun menoleh ke arah stasiun di belakang kami. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Kami memastikan tidak ada petugas yang akan melihat kami yang masih ingin mencoba menyelinap. Aku dan Kasdi menunggu cukup lama hingga langit mulai memerah. Seingat kami memang seharusnya kereta berikutnya adalah setelah maghrib. Aku pipis dulu nih, kereta berikutnya masih lama kan? Ucapku yang segera meninggalkan Kasdi. Kusno, tar dulu. Itu kayaknya ada yang lewat, panggil Kasdi. Aku pun membatalkan niatku untuk buang air dan melihat ke arah Kasdi menunjuk. Benar ucapannya, ada sebuah kereta yang melintas dengan perlahan. Kami segera bersiap berlari untuk melompat menaikinya. Tapi sekilas aku sempat terhenti saat melihat jendela di salah satu gerbong. Seorang nenek rambut putihnya tergerai menatap kami dengan kesal. Kok bengong? Naik gak? Teriak Kasdi yang sudah dekat dengan salah satu gerbong. Iya, aku pun tidak menghiraukan apa yang terlihat barusan. Dan menggenggam salah satu besi di pintu gerbong paling belakang dan berhasil menaikinya. Akhirnya dapat kereta juga, ucap Kasdi. Aku tidak membalas ucapannya. Saat di atas kereta aku baru sadar kereta ini terlihat terlalu tua untuk beroperasi dibanding kereta-kereta yang lewat sebelumnya. Kenapa noh? Lu nyesel? Udah naik? Tanya Kasdi yang tengah mencari posisi nyaman di gerbong belakang yang ternyata merupakan gerbong barang. Enggak lah. Seneng gue bisa pergi dari kampung busuk ini. Suatu saat aku bakal balik dan membalas perbuatan orang-orang di sana. Iya benar, kita bukan kabur, tapi menempa diri. Tambah si Kasdi. Ada beberapa kantung besar kami gunakan untuk menjadi sandaran. Di sana kami ngobrol hal-hal kecil untuk menghabiskan waktu kami. Seharusnya kita udah melewati stasiun Ranu Putih nih, tapi kok nggak berhenti ya? Tanya Kasdi heran. Mungkin beda jurusan. Udah, tujuan kita masih jauh kan? Minimal kita dapat kota yang jaraknya lebih dari satu malam, ucapku. Kasdi setuju, kami pun melanjutkan perbincangan kami hingga tanpa sadar langit semakin gelap dan hanya ada satu sumber cahaya berwarna kuning di gerbong ini. Kami sempat tertidur sesaat, namun suara hujan deras mulai terdengar mengganggu tidurku. Berkali-kali aku berusaha tidak menghiraukan suara hujan dan gemuruh petir di perjalanan ini. Namun tetap saja gagal. Aku pun memutuskan untuk membuka mata dan mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi tepat saat aku buka mata, tubuhku merinding tidak karuan. Aku merasa ada sosok memperhatikan kami berdua. Padahal dapat kupastikan tidak ada orang lain di gerbong ini.
Aku mencoba untuk tidur lagi, tapi perasaan itu tidak juga menghilang. Aku ingin bangunkan Kasdi, namun aku tidak punya alasan yang tepat untuk itu. Tapi di saat beberapa saat aku terdiam, aku baru sadar saat melihat ke arah kaca jendela. Ada pantulan beberapa orang dengan wajah yang amat pucat memperhatikan kami. Aku melihat sekeliling, tapi sosok yang dipantulkan di kaca itu tidak ada di sekitar kami. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku berteriak mencoba membangunkan Kasdi, namun suaraku enggan keluar. Dengan beberapa tepukan dan menggoyangkan tubuh Kasdi, ia pun terbangun. Snow, ada apa? Mukamu pucat banget tuh, tanya Kasdi yang masih mengusap matanya. Itu di kaca, kaca jendela, ucapku pada Kasdi sembari menunjuk sosok-sosok yang terpantul di kaca itu. Kasdi pun menoleh ke arah yang kutunjuk, seketika wajahnya pucat pasi sembari menoleh ke arah sekitar mencari keberadaan sosok itu, tapi tidak ada. Apa itu Noh? Tanya Kasdi. Enggak tahu, balasku sambil mendekat pada Kasdi. Kami pun berdiri dan mencoba menjauh dari jendela. Tapi tiba-tiba kami tersandung pada kantung barang yang kami gunakan untuk tidur tadi. Saat itu tanpa sengaja aku membalik kantung itu. Dan terlihat kantung itu hanya ditutup menggunakan red slating. Aku dan Kasdi pun curiga, seperti kami memikirkan hal yang sama. Enggak mungkin isinya itu, ucap Kasdi. Aku tidak ingin mendebak-debak, hanya satu cara untuk memastikan isi kantung itu. Perlahan aku memegang ujung resleting kantung itu dan menariknya ke bawah. Kasdi yang sebelumnya tidak setuju untuk membuka tetap mendekat, terdorong oleh rasa penasarannya. Dan benar, tepat saat kantung itu terbuka, tercium bau menyengat yang hampir membuat kami muntah. Wajah seorang yang pucat tak bernyawa terlihat dari kantung itu. Mayat, bener mayat, teriak Kasdi menjauh. Reaksiku tidak jauh berbeda dengan Kasdi. Aku pun segera melompat menjauh, tapi samar-samar aku sadar. Wajah mayat itu sama persis dengan wajah yang menatap kami dari pantulan kaca jendela kereta itu. Pergi Kusno, kita harus pindah dari gerbong ini, teriak Kasdi. Aku setuju dengannya dan segera mengambil posisi untuk meninggalkan gerbong itu. Susah payah aku buka pintu gerbong hingga akhirnya bisa keluar dari sana. Dan benar saja saat aku kembali menoleh ke belakang, sosok-sosok yang tadi terlihat dari pantulan kaca jendela menatap kami dengan marah dari kantung jenazahnya masing-masing. Kami bergegas meninggalkan sambungan gerbong dan memasuki gerbong berikutnya. Namun sialnya pemandangan yang terlihat tidak jauh berbeda. Beberapa karung, kardus, dan benda besar tersusun bersandingan dengan kantung jenazah seperti di gerbong tadi. Ini sebenarnya kereta apa sih Noh? Tanya Kasdi dengan suara yang mulai bergetar. Gak tahu aku belum pernah dengar ada kereta yang mengangkut jenazah sebanyak ini, balasku. Kami pun berjalan dengan hati-hati melewati tumpukan benda-benda itu. Tak satu pun dari kami berani menoleh ke arah jendela. Mental kami masih belum siap menyaksikan wajah pucat yang mungkin saja terpantul seperti di gerbong belakang. Gimana kalau semua gerbong isinya begini semua, Tanyaku. Gak mau tahu kalau beneran begitu kita turun di stasiun terdekat. Kita cari kereta lain lagi, jawab si Kasdi. Aku pun setuju, walau begitu sebenarnya kami berdua sadar betul. Kami sadar bahwa sedari tadi kereta ini belum berhenti sekalipun di stasiun manapun. Tetesan air hujan mulai masuk ke gerbong ini melalui sela-sela ventilasi. Tumpukan barang ini pun mulai basah dengan air yang mulai menggenang. Kenapa keretanya bisa separah ini ya? Memangnya petugasnya nggak dimarahin kalau barang-barang di sini rusak karena air hujan? Tanyaku. Kasdi berjalan dengan hati-hati sembari mencoba menjawabku. Gak tahu juga ya noh, kecuali kalau memang semua benda di sini isinya mayat semua. Wajar saja mereka tidak peduli. Sebenarnya aku setuju dengan pendapat Kasdi, tapi tidak mungkin mayat-mayat itu dibungkus berbeda. Ya nggak mungkin lah, memang ada yang tega masukin jasad manusia ke dalam tong kayak gini.
Ucapku sembari mengetok salah satu tong di sebelahku. Aneh, suara tong itu terdengar aneh, seperti bukan berisi cairan. Rasanya seperti sesuatu yang padat berada memenuhi tong itu. Enggak mungkin ucapku meninggalkan tong itu. Kenapa noh? Tanya Kasdi heran melihat tingkahku. Yang aku tahu itu cuma desas-desus, gak mungkin kan ada mayat yang dicor di tong itu, ucapku pada Kasdi. Kasdi pun tidak berani menjawab dan terus berusaha melewati becekan di sekitar kami untuk menuju ke gerbong berikutnya. Semua gerbong berikutnya lebih normal, ucapku yang mulai mendekat ke pintu gerbong selanjutnya. Kami mengintip melalui kaca pintu terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk masuk ke gerbong berikutnya. Berbeda dari dua gerbong di belakang, terlihat gerbong berikutnya merupakan gerbong penumpang dengan barisan kursi. Aku dan Kasdi menarik nafas lega melihatnya. Gimana di? Kita kan nggak punya tiket, tetap mau ke sana, tanyaku. Itu banyak kursi kosong, pemeriksaan tiketnya harusnya sudah lewat. Sudah pede saja, balas si Kasdi. Aku menuruti kata Kasdi untuk masuk dengan tenang. Penumpang yang sudah ada di gerbong itu pun sepertinya tidak peduli dengan kehadiran kami. Tuh kan, santai saja selama kita nggak rusuh pasti aman, ucap Kasdi. Iya di, tapi aku masih kepikiran dua gerbong di belakang tadi. Itu beneran atau halusinasi kita ya? Tanyaku. Kasdi menghela napas menikmati tempat duduk yang nyaman saat ini. Aku juga nggak tahu no, yang pasti sekarang ada di gerbong yang aman. Udah tidur aja, ucapnya. Yakin aman? Ya pahit-pahit paling diturunin di stasiun terdekat, kan tinggal cari kereta lagi. Aku pun setuju dengan kata-kata Kasdi, melihat ia begitu tenang. Dengan keadaan saat ini, aku pun merasa tenang. Meskipun jejak Kasdi aku pun memiliki untuk memejamkan mata dan melanjutkan tidur kami terganggu dengan penglihatan makhluk-makhluk tadi. Masnya nggak salah kereta. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan membangunkanku. Mbak ini kursi mbak ya? Maaf ya, ucapku yang ingin segera pindah. Enggak mas, cuma mastiin saja. Benar tujuan masnya benar sama dengan kereta ini, ucap perempuan itu. Iya mbak, balasku yang tidak ingin diketahui sebagai penumpang gelap. Mendengar jawabanku, perempuan itu pun segera pergi meninggalkanku. Namun mendengar pertanyaan perempuan itu, aku pun penasaran. Sebenarnya kereta ini menuju kemana? Mbak, memangnya kereta ini tujuannya ke... Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah tidak terlihat. Aku beberapa kali mengucek mataku, memastikan namun benar perempuan itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanya gerbong setengah penuh dengan salah satu lampu yang berkedut rusak. Kali ini aku tidak ingin memusingkannya. Rasa kantukku lebih berkuasa untukku saat ini, sehingga membuatku memutuskan untuk kembali tidur. Tepat saat lewat tengah malam, aku terbangun menyadari kereta tengah berhenti di salah satu stasiun. Aku melewatkan nama stasiun itu, namun stasiun ini sepertinya terletak di desa kecil yang masih jauh dengan kota. Mas, kalau ingin turun, ini kesempatan terakhir. Tiba-tiba sosok perempuan yang membangunkanku semalam muncul lagi dari belakang. Ia tidak menunggu jawabanku dan berjalan melewatiku dan turun di stasiun itu. Kali ini aku mempertimbangkan ucapannya dan membangunkan Kasdi. Di, bangun di, keretanya berhenti. Ucapku mencoba membangunkan Kasdi. Kasdi terbangun, ia menoleh ke arah jendela, memastikan posisi kereta ini. Masih di stasiun desa, masih jauh noh, ucapnya yang ingin kembali mencoba untuk tidur. Kamu yakin melanjut? Hal aneh tadi gimana? Tanyaku. Udah nggak apa-apa, toh sekarang juga udah nggak ada apa-apa kan? Balasnya. Aku sedikit ragu, tapi ucapan Kasdi ada benarnya. Hanya tinggal beberapa lagi seharusnya kami mencapai salah satu kota yang cukup besar untuk kami memulai kehidupan baru. Aku pun membiarkan Kasdi kembali untuk tidur. Sementara aku menyaksikan kereta yang mulai berangkat, meninggalkan beberapa orang di sana. Tapi ada hal yang menarik perhatianku. Orang-orang yang turun dari kereta ini adalah seorang berpakaian masinis dan seorang berpakaian petugas. Tak jauh di belakang kedua orang itu terlihat perempuan yang tadi membangunkanku.
Anehnya di sana monyetnya itu berwajah pucat dengan sebagian rambut menutupi wajahnya. Ia mengenakan baju putih panjang yang sudah lusuh dan memandang kami sambil menyeringai dengan sangat aneh. Seketika bulu kuduku merinding melihat perempuan itu bersama dengan stasiun tua tempat kereta ini singgah tadi. Namun setelah berangkat, rasa ngeri itu perlahan menghilang bersama lamunanku yang mulai muncul. Sepanjang perjalanan aku mengingat tentang rasa sakit hatiku pada warga kampung yang meremehkanku. Pekerjaanku sebagai tukang antar memang tidak seperti sarjana-sarjana kota yang baru-baru ini mulai meramaikan desa kami. Tapi membanding-bandingkan kami tentu bukanlah hal yang sepadan. Mereka tidak tahu saja bagaimana orang tua sarjana-sarjana itu mendapatkan uang untuk memuliakan mereka. Orang tua mereka ada yang merentenir, pejabat desa yang menggunakan uang desa dengan alih-alih beasiswa, hingga juragan kaya yang uangnya disetor oleh beberapa preman pasar. Kadang dunia ini memang tidak adil. Puncak kekesalanku dan Kasdi terjadi ketika tanah tempat kami tinggal digusur untuk pembangunan. Kami sebagian warga mendapat ganti rugi, namun tidak dengan kami. Alasan mereka kami tinggal di tanah milik pemerintah. Tidak ada surat-surat yang menunjukkan kalau itu tanah milik kami. Hei Bung, kami sudah tinggal di tanah itu puluhan tahun. Dalam hatiku, sayangnya sarjana-sarjana itu pun bukannya membela kami, malah ikut membantu orang proyek itu untuk mengusir kami. Hanya sedikit lembaran uang yang kami terima dengan alasan uang belas kasihan, namun uang itu sama sekali tidak ada artinya. Lihat saja suatu saat aku akan kembali ke tempat itu dan membuat perhitungan dengan mereka. Tanpa sadar hujan pun mulai mereda. Aku menikmati perjalanan kami kali ini, bukan lagi pedesaan tapi jalur kereta ini melewati hutan-hutan yang masih asri. Sayangnya gelap malam menghalangi pemandangan kami. Sekali aku melihat ada proyek-proyek penebangan pohon yang cukup besar di hutan yang kami lewati. Ada beberapa alat berat dan tumpukan kayu yang tersusun rapi di sana. Aku baru tahu kalau kereta api antar kota ternyata memang melewati tempat ini. Sempat aku berpikir apakah itu adalah proyek ilegal. Namun apabila sering dilewati kereta dan dilihat oleh orang banyak, tidak mungkin itu proyek ilegal. Sebelum berpikir lebih panjang, entah mengapa aku merasa kereta ini berjalan dengan lebih cepat. Tak hanya itu, tiba-tiba seluruh listrik di kereta ini pun mati. Lampu-lampu sama sekali tidak ada yang menyala. Tidak, ini ada yang tidak beres dalam hatiku. Seketika aku teringat perkataan perempuan tadi. Ini kesempatan terakhir kalau mau turun. Sontak aku mulai panik dan membangunkan Kasdi. Kasdi, bangun!" teriakku membangunkannya. Kasdi pun terbangun. Ia terlihat panik saat mengetahui keadaan kereta sudah menjadi gelap gulita. Kenapa no? Mati lampu?" tanya Kasdi. "Iya Di, gue semakin ngerasa ada yang gak beres sama kereta ini," balasku. "Paling petugasnya lagi usaha benerin keretanya. Keretanya juga masih jalan kan," ucap Kasdi. Seketika aku teringat sosok petugas dan masinis yang turun di stasiun tadi. "Enggak Di, bangun. Kita harus cari tahu kemana tujuan kereta ini," ucapku. "Kok kamu jadi panik sih? Dari tadi juga aman-aman saja," balas Kasdi. Kamu gak ngerasa aneh? Udah lumayan lama lampu mati, tapi gak ada penumpang yang protes. Petugas juga gak ada yang memeriksa," balasku. Kasdi mulai berpikir sejenak. Ia berdiri dan mengintip ke arah penumpang lain. "Benar, penumpang lain gak ada yang protes," tanya Kasdi. Aku mengangguk. "Sedari tadi kamu dengar ada penumpang yang ngobrol?" tanya Kasdi lagi. Aku menggeleng. Sepertinya aku mengerti apa yang dimaksud Kasdi. Gak mungkin waktu kita masuk tadi masih ada penumpang yang menoleh ke arah kita," balasku. Aku pun ikut berdiri melihat penumpang yang lain. Di dalam gelap aku melihat semua penumpang tertidur tanpa ada satupun tanda-tanda akan terbangun. Oke teman-teman, demikianlah cerita pada malam hari ini yang saya bawakan. Cerita yang berjudul Gerbong 13 ini kita selesaikan di sini terlebih dahulu. Nanti akan kita sambung lagi di part 2-nya setelah
akun Twitter @bioseta ini kembali mengupdate tweet Twitternya. Baiklah teman-teman, semoga terhibur dengan konten saya pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel saya apabila channel ini memberikan hiburan kepada teman-teman. Saya Verper dari Suara Malam dan selamat malam.